Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor. Salam sejahtera buat teman-teman semua di sini ya. Semoga pada sehat walafiat. Dan tak lupa ini masih suasana tahun baru ya. Jadi selamat merayakan bagi yang merayakan tahun baru 1 Januari 2026. Meskipun ini sudah tanggal berapa ya, tanggal 4 atau 5 ya. Nah, di sini Bang Tutor akan membahas tentang 5 mitos harga P-Network yang sering dibahas oleh pionir. Ya, seperti apa? Jadi di sini kalian tonton videonya sampai selesai, jangan skip agar tidak ada yang terlewati. Oke, di komunitas pionir ini pembahasan soal harga P-Network ya, ini selalu terasa seperti ritual harian. Angkanya berulang, meyakinkan, keyakinannya sangat menguat ya. Dan mitos-mitos yang diwariskan dari satu grup ke grup lain ini seolah itu fakta yang tak perlu diuji. Masalahnya, sebagian besar pembahasan tersebut bukan dibangun di atas data, melainkan pada asumsi yang terus diulang sampai terdengar benar. Ada 5 mitos harga P-Network yang paling sering muncul dan anehnya ini justru jarang dibedah secara jujur. Apa saja, penasaran kan? Oke, di sini saya akan sebutkan. Untuk mitos pertama yaitu adalah keyakinan bahwa harga Pi sudah ditentukan dan tinggal menunggu waktu diumumkan. Banyak pionir percaya seolah-olah suatu hari nanti akan ada angka resmi yang keluar, padahal di exchange sudah ditentukan ya harganya. Lalu dunia akan menerimanya begitu saja, padahal dalam sistem ekonomi apapun, harga tidak pernah ditetapkan dari atas. Harga lahir itu dari pertemuan pembeli dan penjual di pasar terbuka. Tanpa mekanisme itu, yang ada bukan harga, melainkan harapan dan keyakinan bahwa nilai Pi sudah pasti menutup diskusi tentang bagaimana nilai itu seharusnya terbentuk secara nyata. Itu untuk mitos yang pertama. Mitos yang kedua adalah anggapan bahwa Global Consensus Value atau GCV adalah harga dunia di grup ya. GCV sering dibicarakan seperti standar internasional ya, yang akan diikuti merchant, bursa, bahkan negara. Tapi kenyataannya konsensus komunitas tidak sama dengan konsensus pasar. Dunia keuangan tidak bekerja berdasarkan kesepakatan emosional, melainkan melalui likuiditas, risiko, dan permintaan yang real. Tanpa pengakuan eksternal, GCV hanyalah kesepakatan internal, kuat sebagai simbol, lemah dan sebagai harga ya. Dan untuk mitos yang ketiga adalah kepercayaan bahwa jumlah pionir yang besar otomatis membuat harga Pi tinggi. Nah, ini ya, ini yang banyak salah dipahami ya. Jutaan pengguna memang terdengar impresif, tapi jumlah pengguna tidak sama dengan daya beli. Ini yang harus diingat. Banyak pionir memegang Pi tapi tidak membawa modal baru ke ekosistem. Jika sebagian besar pengguna adalah pemilik yang ingin menjual, bukan pembeli yang siap menyerap, maka tekanan justru mengarah ke penurunan harga. Ini hukum pasar ya, sederhananya yang sering diabaikan karena tidak seindah narasi
komunitas terbesar di dunia. Nah, ini ya yang banyak diabaikan oleh para pioner. Sedangkan untuk mitos yang keempat adalah anggapan bahwa harga pi akan stabil dan mahal karena pioner sepakat untuk tidak menjual murah. Ini mungkin mitos paling emosional ya. Dalam praktiknya, kesepakatan moral tidak pernah mengalahkan kebutuhan ekonomi. Ketika pi network ini bisa diperdagangkan bebas, akan ada orang yang butuh uang cepat, ada yang panik, ada yang ingin ambil untung lebih dahulu. Nah, ini ya seperti kenyataannya kemarin waktu pas open mainnet ini banyak sekali yang menjual ya. Pasar tidak mengenal solidaritas, pasar hanya mengenal keputusan individu. Semakin besar jumlah holder, maka semakin mustahil mengontrol perilaku semua orang. Untuk mitos yang kelima, ini terus hidup bukan karena jahat ya, tetapi karena harapan membutuhkan cerita sederhana. Angka besar itu lebih mudah dipercaya daripada proses rumit. Janji instan lebih menarik daripada penjelasan ekonomi, tapi semakin lama mitos dibiarkan, maka semakin besar jarak antara ekspektasi dan realitas. Dan di dunia kripto ini, jarak itulah yang sering melahirkan kekecewaan massal yang berharap wah harganya ini bisa 314.000 US dollar atau setara 5 miliar ya. Tapi kenyataan yang ada, harga pi network di bursa untuk saat ini sekitar berada di angka 3.000-an ya, antara 3.400 sampai 3.500 ya. Dan narasi ini bukan ejekan untuk meremehkan pi network. Nah, karena ketika pioner yang sudah terlarut ya dalam konteks GCP ini, ketika kita sampaikan harga yang real di market, itu malah dinilai kita mengejek, kita tidak mau dengan pi. Dan di sini pada dasarnya adalah melainkan adalah ajakan untuk mematangkan cara berpikir pioner. Harga bukan musuh, pasar bukan ancaman, dan pernyataan kritis bukan pengkhianatan. Itu yang harus kita pegang ya. Justru dengan membongkar mitos, komunitas bisa berdiri lebih kokoh, tidak karena mimpi bersama, tapi karena permainan pemahaman bersama ya. Dan karena pada akhirnya masa depan pi network ini akan ditentukan oleh angka yang sering diulang di grup, melainkan oleh kenyataan yang tak bisa disensor. Apakah pi network ini benar-benar digunakan, benar-benar dibutuhkan, dan benar-benar dipercaya oleh dunia yang di luar komunitasnya? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama agar pi network ini harga bisa stabil ya. Kalau kemarin harga pi network bisa menyentuh harga 3 US dollar per pi, kenapa sekarang tidak? Di sini kuncinya ada pada komunitas yang bisa memanfaatkan. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk para pioner. Jadi jangan gegabah ambil informasi-informasi hoax ya yang ada di luar tentang GCP dan lain sebagainya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.